Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ardiansyah, NIM 1804645 dari Prodi PGSD Penjas, absen 18 kelas 5B. Saya di sini akan sedikit menjelaskan dari faktor penyebab kedaruratan medis 2, yaitu yang terdiri dari demam, kejang, epilepsi, dan juga pingsan. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu penjelasan tentang demam. Demam merupakan suatu respon yang diberikan tubuh dalam mengatasi berbagai penyakit, atau yang dapat langkah awal yang diberikan oleh tubuh dalam mengatasi penyakit tersebut. Faktor dan penyebab dari demam tersebut bisa terjadi karena kelelahan, daya tahan yang tidak kuat, aktivitas sehari-hari yang berlebihan yang menyebabkan daya tahan tersebut menurun dan terjadinya penyakit demam tersebut. Selanjutnya ada penanganan bagi penyakit demam tersebut. Yang pertama yaitu berikan kompres kepada pasien tersebut. Berikan kompres di bagian dahi dan seluruh bagian tubuh lainnya yang dapat dijangkau dan juga dapat meredakan demam tersebut. Nah, yang kedua, berikan air putih yang banyak atau yang cukup agar faktor demam yang tinggi tersebut bisa dapat meredam dan juga bisa dapat turun kembali ke suhu yang normal. Selanjutnya yaitu tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang tebal dikarenakan akan menghambat faktor pertukaran suhu dan udara yang masuk ke dalam tubuh tersebut. Nah, ketika kita menggunakan pakaian yang berlapis-lapis dapat menyebabkan suhu kita tidak cepat kembali ke yang normal, ataupun bisa terjadi suhu kita akan menjadi tetap tinggi dan demam kita akan menjadi tetap tinggi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita sudah melakukan penanganan kompres, berikan air minum yang banyak dalam porsinya, suhu pasien tersebut tidak normal dan masih tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit agar ditindak lanjut oleh pihak medis yang lebih mengerti. Ya, selanjutnya yaitu ada penyakit kejang. Kejang merupakan kekakuan yang dilakukan oleh tubuh atau alat kontraksi, alat gerak yang dapat berakibat kontraksi atau juga relaksi otot yang tidak terkendali. Nah, di sini ada penyebabnya, yaitu penyebab penyakit kejang. Yang pertama ada epilepsi, yang kedua ada hipoglikemi, yang ketiga ada keracunan alkohol atau obat-obatan yang tidak cocok untuk tubuh, yang keempat ada stroke, yang kelima ada demam, dan juga yang keenam ada infeksi dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan kejang. Selanjutnya yaitu ada penanganan dalam pertolongan pada penyakit kejang tersebut. Yang pertama yaitu secara umum ketika kita kejang akan terhenti pada sendirinya. Nah, sebagai penolong kita tidak banyak dilakukan. Yang terpenting adalah jangan melawan kejang tersebut. Yang kedua, jangan berupaya atau berusaha menyumpal pada mulut. Yang ketiga, jaga pernapasan pada pasien yang terkena kejang tersebut. Yang keempat, hindari dari bahaya di sekitar pasien tersebut. Selanjutnya yaitu ada epilepsi atau penyakit ayan. Epilepsi merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf pada bagian otak. Kekakuan tubuh untuk beberapa saat ketika terjadi ayan disertai kejang
dan diikuti dengan hilangnya kesadaran pada pasien tersebut. Ada penyebab faktor gejala yang tersebut, yaitu jatuh tiba-tiba, wajah dan leher cyanosis, gerakan kejang otot, mulut berbuih atau berbusa. Yang kelima yaitu setelah kejang biasanya terjadi faktor kelanjutan yaitu kelelahan. Nah, di sini ada penanganan dan cara menangani pasien kejang atau pasien epilepsi atau AYAN. Yaitu kita tidak diperbolehkan untuk panik. Selanjutnya, pastikan dia dalam keadaan yang aman dan nyaman. Jauhkan dia dari benda-benda yang berbahaya seperti benda tajam dan juga benda keras dan perabotan-perabotan rumah tangga lainnya. Selanjutnya, setelah itu baringkan tubuh korban atau tubuh pasien epilepsi tersebut ke kanan atau ke kiri agar cairan dalam mulutnya bisa keluar tersendirinya dan tidak masuk ke jalan pernapasan lainnya. Jangan masukkan benda apapun ke dalam mulut pasien tersebut selama kejang berlangsung. Kondisi ini dapat menghambat jalannya pernapasan terhadap kondisi pasien tersebut. Nah, ketika setelah kita melakukan pertolongan tersebut, saat dan setelah kejang, pantaulah kondisi pasien tersebut. Apakah ia masih bernapas? Ketika ia masih bernapas, dan juga jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segeralah bawa ke rumah sakit terdekat agar ditindaklanjutin oleh pihak rumah sakit dan pihak dokter yang lebih memahaminya. Selanjutnya yaitu selama dan setelah kejang berakhir, pastikan pasien tersebut dan anak tersebut tidak ketakutan dan juga bingung dengan kondisi yang dialami oleh pasien tersebut. Tenangkanlah pasien tersebut dengan perkataan yang baik dan benar agar pasien tersebut merasa lebih tenang dan lebih nyaman kembali. Yang terakhir yaitu berikanlah dia istirahat, berikanlah dia aturan napas yang baik agar kembali ke normalan tubuh yang baik. Selanjutnya, berikanlah obat resep dokter dan tidak memberikan obat asal atau obat yang tidak diberikan oleh resep dokter tersebut. Selanjutnya yaitu ada yang terakhir, yaitu penyebab dari pingsan, faktor pingsan, dan juga cara penanganannya. Sebelum lanjut ke materi sebelum lanjut ke dalam materi pingsan, langsung saja astagfirullahaladzim. Selanjutnya ada faktor dan penyebab dan juga penanganan dari gejala penyakit pingsan. Yaitu pingsan merupakan hilangnya kesadaran yang terjadi terhadap pasien tersebut dikarenakan adanya peredaran darah ke arah otak yang berkurang. Selanjutnya ada faktor dan penyebab dari gejala pingsan yang diderita oleh pasien tersebut. Yaitu gejalanya perasaan yang linglung atau keadaan yang bingung terhadap pasien tersebut. Selanjutnya, pandangan berkurang atau berkunang-kunang yang terjadi akibat respon darah yang mengalir dan berkurang ke otak. Selanjutnya yaitu badan merasa lemas, keluar keringat yang berlebihan, dan juga keringat tersebut dingin. Selanjutnya, menguap. Pasien tersebut menguap yang dapat
terjadi itu adalah akibat dari gejala yang akan dideritanya, yaitu gejala pingsan. Selanjutnya yaitu kurang respon atau kurang tanggap dalam melakukan aktivitas. Nah, selanjutnya yaitu denyut nadi yang diderita pasien tersebut lambat. Adapun penanganan dan pertolongan terhadap pasien pingsan. Yang pertama, bawalah pasien tersebut, penderita pingsan tersebut, ke tempat yang aman dan nyaman dan juga segar. Yang kedua, baringkan penderita atau pasien tersebut. Bila pasien tersebut pucat, tungkai ditinggikan. Selanjutnya, periksa respon penderita. Lakukanlah pemeriksaan terhadap pasien tersebut. Selanjutnya itu longgarkan pakaian yang mengikat seperti sabuk ataupun pakaian yang ketat lainnya yang dapat menyebabkan pernapasan terhambat. Selanjutnya, bila perlu, beri juga rangsangan wangi-wangian atau berikan perangsang agar pasien tersebut dapat bernapas dengan baik. Bila pulih, sarankan untuk recovery atau sarankan untuk penenangan terhadap tubuhnya tersebut. Setelah itu, yang terakhir, beri minum bila penderita sudah bisa duduk dan juga ketika penderita tersebut sudah merasakan badannya nyaman dan pulih kembali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam penanganan kedaruratan medis 2. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam melakukan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.